Beliau manusia yang begitu berakhlak paling mulia. Beliau selalu bersikap jujur, tidak pernah berdusta. Oleh karena itu disematkan gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Bahkan para tokoh kafir pun mengakui kejujuran beliau. Tapi mereka itu gengsi, orang-orang kafir itu gengsi. Ya, nggak mau mengakui risalahnya itu. Mereka membenarkan, memang kami mengakui Muhammad itu memang orang yang jujur. Setuju, tidak ada satupun orang yang menafikan kejujuran Nabi Muhammad SAW, tapi mereka itu tidak mau mengakui tentang risalah yang dibawanya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu binyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyurna fi ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita dapat duduk berkumpul di Masjid Jami An-Nur. Dan alhamdulillah di luar sedang ada kerja bakti ya, pengecoran ya Bang ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya, diberikan kelancaran. Insya Allah tempat yang mulia ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan pagi hari ini kita berkumpul, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat kan? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah pejuang-pejuang muda nih, karena lagi pada zaman Rasulullah ini nih usia-usianya segini. Kayak Siti Aisyah, Abu Hurairah, bukannya kakek-kakek atau nenek-nenek, enggak. Mereka itu para pejuang anak-anak muda. Jadi alhamdulillah. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Dan Neng Ulan, masya Allah, lulusan, kamu lulusan mana Neng? Pondok mana kemarin? Malang ya, di Malang. Di Kudus ya, bukan yang pondok yang tahfidzul Quran itu, bukan. Ada Neng Putri, alhamdulillah ya. Salawat salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kita. Mudah-mudahan kalau kita masuk ke dalam umatnya yang mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar pengurus RW 12, wabil khusus Bapak Haji RW Mulyadi, Bang Jun selalu koordinator penggagas Ayam Mengaji, dan semua tim kameramennya, semua koordinatornya, para guru besarnya, para pengajarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat, panjang umur, dalam sehat, dalam taat, dan dimudahkan semua urusannya. Terutama kita yang lagi nyari ilmu ya, yang duduk di pagi hari ini, kalian yang gak CFD pagi ini, ya kan? Ya, rutinitasnya kalau Ahad pagi ini ngumpul di sini. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang didapatkan di sini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akidah keimanan kita, menambah ketebalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan tentu saja menambah ukhuwah Islamiyah, silaturahmi, ya kan? Yang biasanya bisa jarang ketemu tiap hari ini jadi ketemu, sama Aska ketemu nih, sama teman-teman yang jadi ketemu ya. Mudah-mudahan jadi ada silaturahminya. Insya Allah pada pagi hari ini panggilnya apa nih? Mama Aska. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar, mungkin bukan belajar karena udah pada pinter di sini ya. Anak-anak muda juga masya Allah nih, pastinya udah pada pinter. Ada yang tahu dulu nggak? Yang namanya, yang kita kenal ini ada istilahnya dikatakan Nabi dan Rasul. Sebetulnya istilah Nabi ini apa? Nabi ini disebutkan kata Nabi. Apa definisinya? Artinya Nabi itu apa? Nabi itu apa? Coba ada yang bisa jawab dulu nggak?
laki-laki yang diberi wahyu. Nah gitu. Kok nggak kedengeran? Coba suaranya. Jadi Nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu. Asal katanya dari apa? Nabi itu asal katanya dari Nabi itu dari kata naba. Artinya kalau an-naba itu an-naba coba artinya apa? Berita yang besar. Pinter. Nanti kirim nomor rekeningnya. Kirim nomor rekeningnya aja. Nabi itu asal katanya dari naba, artinya pemberitahuan yang besar. Tapi pemberitahuan yang besar bukan sekedar woro-woro aja, tapi pemberitahuan yang besar manfaatnya. Makna lain dari kata Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu orang yang diberikan wahyu atau manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Kalau Nabi ya. Jadi ada perbedaan definisi antara Nabi dan Rasul. Anak-anakku sekalian, Rasul itu kalau kalimat Rasul asal katanya dari Rasul itu berkaitan erat dengan kata risalah. Dengan kata risalah. Apa artinya risalah itu? Artinya apa ayo? Risalah maknanya surat cinta gitu. Emang masih musim? Sekarang surat cinta via WA. Kata Rasul itu berkaitan erat dengan kata risalah, artinya pesan atau kalau bahasa Sundanya message. In English, risalah is a message. Ya, artinya itu pesan. Makanya maknanya Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia lainnya sebagai pesan untuk ditaati. Nah, kalau Rasul itu. Jadi anak-anakku sekalian, hal itu berbeda dengan para nabi yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan wahyu. Karena nabi itu yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, para nabi itu seluruhnya ada kurang lebih 1.200. Sedangkan Rasul itu ada berapa? Ada 315 jumlahnya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi Rasul dan Nabi itu kedudukannya beda. Rasul itu memiliki tugas yang lebih berat dan berdakwah di antara orang-orang kafir. Jadi kita harus bersyukur nih kalau kita sekarang punya kebebasan untuk beribadah gitu ya. Mengaji, menuntut ilmu di mana saja tidak ada larangan. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW tatkala menyebarkan agama Islam itu ada di golongan minoritas sedikit dan memang mereka dikucilkan, dan bahwasanya tugas kerisalahan dari Rasulullah itu dan juga para nabi semuanya mengalami hal yang sama, yaitu didustakan oleh umatnya. Jadi tidak ada Rasul saat menyampaikan risalah itu kepada umatnya itu langsung diterima gitu loh. Pas diajak itu diajak pada kebaikan. Apalagi ini Rasulullah SAW, Nabi kita mengangkat, merubah zaman yang tadinya gelap, zaman yang tadinya bahwa perempuan itu awalnya bisa menjadi warisan. Perempuan itu dulu jadi warisan nih. Kalau sekarang nih perempuan begitu dimuliakan, dibungkus sedemikian rupa gitu ya, dimuliakan, dihormati derajatnya. Lagi zaman jahiliyah perempuan menjadi harta warisan. Anak-anakku sekalian, para nabi dan Rasulullah SAW, para nabi dan Rasul Allah adalah dari golongan manusia. Jadi nggak ada. Nanti Allah bingung kalau yang nyampeinnya ke manusia nih, ke kalangan manusia, tapi misalnya Rasulnya dari golongan jin atau dari malaikat, kita bagaimana mau nerjemahin bahasanya?
Oleh karena itu Allah sudah memilih di antara golongan nabi atau rasul itu dari golongan manusia yang sama dengan kita. Artinya mereka itu memang manusia biasa, tapi diberikan melalui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan yang luar biasa. Levelnya lebih rata-rata dari manusia umumnya. Jadi tidak ada seorang pun, dan mereka itu dipilih oleh Allah dari golongan laki-laki. Jadi nggak ada yang namanya golongan perempuan, nabi atau rasul dari golongan perempuan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul sebagai sebuah keistimewaan bagi mereka. Hal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan anugerah, yang punya hak prerogatif itu memberikan kelebihan kepada seseorang itu Allah ya. Jadi ada orang misalnya yang ada kelebihannya itu, kan kalau kita lihat ada orang yang berbagai profesinya, ada yang bisa jahit, ada yang pinter masak, ada yang pinter bikin kue gitu kan ya. Ada yang pinter jajan. Ada nggak yang pinternya jajan? Nah, langsung nunjuk, kalau boleh gitu bang. Pinter makan. Ada yang pinter dagang gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, ada yang semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hasil usaha yang dilakukan oleh para nabi itu sebelum menjadi nabi, meskipun mereka itu adalah memang orang-orang cerdas. Nabi dan rasul itu memang manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, walaupun di antara kalangan mereka itu memang mereka itu orang-orang yang memiliki kejeniusan, kecerdasan. Sebagaimana Rasulullah SAW nih, kalau Rasul lagi memberikan dakwahnya ya, itu ngadepnya nih nggak kayak begini. Jadi kan di sebelah timur ini, kalau timur mana bang? Timur ini apa ini? Timur mana? Timur sini ya? Timur mana bang? Sono. Di selatan. Ini selatan. Timur mana timur? Sono timur. Nah, arahnya dari sana ya. Kita karena adanya kita nih di selatan. Ya. Jadi kalau Rasulullah kalau sedang memberikan pengajiannya itu kepada para sahabatnya, kepada para jamaahnya, ngadepnya ini enggak ke jamaahnya. Jadi menghadapnya ke timur, ke arah apa namanya, kamarnya Aisyah. Jadi kalau kamarnya Aisyah sebelah sini, Rasulullah menghadapnya begini. Kenapa? Apa maksudnya? Enggak ngadepnya ke sini, ke jamaah. Agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mampu terdengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ini orang yang cerdas. Kedudukannya ini orang yang cerdas, orang yang jenius, seperti halnya Rasulullah SAW harus disandingkan dengan perempuan yang cerdas. Jadi klop, ya. Jadi kalau istilah sekarang tuh mesti bestian memang, ya mesti cerdas. Orang yang jenius disandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perempuan yang cerdas. Oleh karena itu kedudukan Siti Aisyah menduduki peringkat ketiga, perempuan pertama yang mampu menghafalkan ribuan hadis. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah langsung dapat disaring oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi mereka dipilih dan diangkat sebagai nabi dan rasul langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ini manusia, memang manusia biasa sama seperti kita. Ya. Beliau itu makan, minum, menikah, merasa sedih, merasa gembira, bahkan pernah lupa. Satu ketika, ini ada riwayat disampaikan di dalam buku pribadi Nabi Muhammad SAW. Satu ketika ada dua orang yang bertengkar, lagi berselisih, masing-masing dari mereka saling menyalahkan satu sama lain. Lalu mereka itu mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nih? Ada permasalahan di antara kami. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Aku ini hanya manusia biasa. Jika keputusanku tidak adil dan merugikan salah satu dari kalian, kata Rasulullah, sebaiknya jangan kalian ambil. Jika keputusanku ini menurut kalian ini tidak adil, maka jangan diambil. Oleh karena itu Rasulullah, walaupun beliau sebagai pembawa risalah dari Allah, tapi tidak pernah beliau menyampaikan tanpa wahyu. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini selalu menyandarkan atas dalil atau wahyu yang diterima, yang langsung beliau terima, yaitu dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini Rasulullah SAW tidak berani memutuskan suatu perkara jika merasa sulit. Kalau ada kesulitan, kebingungan,
nggak berani mutusin perkara. Ya. Jadi beliau akan berdiam diri dulu menunggu datangnya wahyu. Jadi kalau sekarang itu kalau tanpa orang yang berbicara tanpa ilmu itu artinya kan omong kosong gitu ya. Jadi kalau sekarang kita kalau nggak tahu apa-apa atau kita nggak tahu katakan kita Allahu a'lam, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi begitulah Rasulullah SAW meskipun beliau seorang utusan Allah, tapi beliau tidak merasa sombong dan tidak merasa paling benar. Kalau memang tidak tahu beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Samakah Nabi dan Rasul? Nah, ini ya. Samakah kedudukannya Nabi dan Rasul? Anak-anakku sekalian, Nabi dan Rasul adalah orang yang sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun para nabi menerima wahyu itu untuk dirinya sendiri. Kalau nabi kedudukannya, nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara itu para rasul menerima wahyu untuk dirinya dan kaumnya. Kalau rasul. Oleh karena itu, setiap rasul adalah nabi, ya. Setiap rasul itu adalah nabi, namun tidak setiap nabi kedudukannya adalah rasul. Ya, understand? Yes. Fahim tuh? Fahimna. Singapartu? Singaparna. Ada Singaparna kan kalau di Tasikmalaya. Para rasul diutus itu kepada kaum kafir. Jadi anak-anakku sekalian, kalau sekarang itu sebetulnya harusnya idealnya kalau ngajakin yuk hari Minggu kita ngaji yuk pagi-pagi nih, ntar aja ke mall jam 10 habis ngaji. Harusnya itu kalau ditawari kebaikan dan ada pahalanya kebaikan di situ, harusnya tuh mau ya, gampang gitu. Mestinya seperti itu. Karena apa? Kita sudah tahu kebaikannya dari waktu yang kita wakafkan untuk mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, berbeda halnya dengan tugas para rasul. Dulu itu rasul mengajak kebaikan di antara orang-orang, bahkan bukan di antara, di kaumnya, di masyarakat. Yang namanya orang Arab pada waktu itu ada pada zaman kejahiliahan, zaman kebodohan, orang-orang bodoh. Yang kebiasaannya itu apa? Mabuk-mabukan, bertengkar, berselisih gitu ya, saling membunuh. Dan mereka itu memang sudah terbiasa dengan tradisi berperang. Main pedang itu udah biasa. Jadi anak-anakku sekalian, para rasul ini diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir. Yang mereka itu memang membawa risalah itu didustakan. Tetapi memang tidak ada di antara nabi dan rasul, semuanya tetap oleh Allah diselamatkan, tidak ada dijauhkan dari segala ancaman mematikan dari kaumnya. Enggak ada yang dibunuh gitu misalnya dari sama umatnya. Setiap rasul membawa syariat yang sama. Setiap rasul berdakwah kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita dari setiap pagi kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika zikir ini kita baca anak-anakku sekalian, dari setiap pagi kita, dari setiap sore kita, insya Allah ini kita artinya kita sudah betul-betul dijaga karena kita sudah betul-betul berpasrah bertawakal kepada Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada yang patut kita sembah, yang kita sujudi illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi kita sudah berpasrah. Oleh karena itu baca itu ya, la ilaha illa anta, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari setiap pagi atau di zikir petang kita itu kita baca. Setiap rasul diutus berdakwah kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Sementara itu para nabi hanyalah pelanjut. Kalau nabi melanjutkan dari syariat yang dibawa oleh para rasul. Artinya tugas kerasulan itu ternyata memang jauh lebih berat, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa para ulama bersepakat bahwa kedudukan rasul itu lebih tinggi dibandingkan nabi, ya. Kedudukan rasul itu kedudukannya itu lebih tinggi dibandingkan nabi. Ini para ulama bersepakat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Anak-anakku sekalian yang saya cintai,
Setiap manusia itu kita diiringi, ditemani oleh iblis dan malaikat. Nah, ini yang patut kita ketahui. Jadi riwayahnya di mana? Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan satu ketika Rasulullah SAW itu sedang ngumpul dengan para sahabatnya, beliau memberikan nasihat kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Setiap orang pasti ditemani oleh iblis dan malaikat. Coba kalian buka yang bawa Al-Quran, buka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Coba Kak, surah Al-Mu'minun. Baca dong. Coba Neng Ulan, surah Al-Mu'minun. Ayatnya 97 sampai 98. Harusnya ada mic satu lagi Bang, jadi ada interaktifnya lebih enak. Apa kata Rasulullah? Setiap orang itu pasti ditemani oleh iblis dan malaikat, sabda Rasulullah SAW. Apa kata para sahabatnya? Termasuk engkau juga ya Rasulullah? Apakah engkau juga ditemani oleh iblis dan malaikat? Iya, aku juga, kata Rasulullah SAW. Sering iblis menghasut untuk melakukan keburukan. Rasulullah SAW juga selalu ditemani oleh iblis. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW dari tipu daya iblis karena beliau memiliki tugas yang sangat berat, yaitu apa? Menyebarkan ajaran Islam. Jadi supaya terlindung dari hasutan iblis, beliau selalu berdoa kepada Allah. Ini yang Allah maktubkan di dalam Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 97 sampai 98. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi ini yang mudah-mudahan bisa kita amalin ya. Sayang pinter, terutama kalau kita lagi ada dalam kesendirian tuh. Kita lagi sendiri di kamar seolah-olah tidak ada CCTV ya. Enggak ada CCTV. Padahal ada CCTV-nya Allah yang nonstop 24 jam. Nggak pernah error, nggak ada errornya. Walaupun orang tua kita nggak ngeliatin kita, nggak ada yang bisa melihat kita, apakah kita apa yang sedang kita lakukan. Tapi kita akan ditemani oleh yang namanya iblis dan malaikat. Nah, jika ada dorongan apakah itu untuk melakukan kebaikan, artinya sisi malaikat kita yang menemani malaikat kita ini dia lebih unggul. Kalau kita pas lagi buka HP, lagi sendirian, ada apa sih ini, ada iklan yang lewat. Padahal Allah haram, nggak boleh tuh misalnya, haram kita kalau nontonnya. Rasanya nggak ada yang ngeliatin. Iya kan? Lagi sendirian bisa jadi kamar kita lihat. Padahal nanti semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita dipakai dipergunakan untuk apa? Ya. Telinga kita, tangan kita dipergunakan untuk apa? Bahkan waktu kita nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Engkau habiskan untuk apa masa mudamu? Tatkala kita sedang sendirian, jangan sampai sisi iblis itu menguasai diri kita, merayu kita. Iblis itu kan sebetulnya dia tuh misinya itu cuma ngerayu, cuma ngajak. Ya, tinggal kita nih, kita mau enggak? Kita terbujuk apa enggak? Padahal iblis itu kalau kita sudah tergelincir, sudah terjerumus, gak bakalan dia nolongin kita. Angkat tangan dia. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, makanya inilah doanya. Qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini yang kita baca, mudah-mudahan ini bisa jadi penjagaan ya Nak ya. Bisa jadi penjagaan. Jadi anak-anakku sekalian, supaya terlindung dari hasutan iblis, kata Rasulullah SAW, aku selalu berdoa kepada Allah. Nah ini surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu setan itu kan memang selalu ngebisikin.
Oleh karena itu di dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu menghasut, yang masuk ke dalam dada kita, ini memberikan waswas. Minal jinnati wan nas. Ada yang dari golongan jin, ada yang golongan dari yang enggak kelihatan. Minal jinnati wan nas. Ada juga yang setan itu berbentuk manusia. Nah, itu minal jinnati wan nas, dan juga berbentuk manusia. Oleh karena itu kalau misalnya ada yang ngalang-ngalang ini, hari Ahad pagi, jangan ngaji, ngapain sih ngaji? Ini juga kita CFD-an. Jangan salah itu. Artinya itu bisa jadi itu setan yang berbentuk manusia, ya. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini bisa dihafalin, bisa dibaca ya. Dihafalin juga, dan juga bisa kita amalin, bisa selalu kita dawamkan menjadi penjagaan kita agar Allah menjaga kita, Allah lindungi kita dari yang namanya bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa beliau tidak pernah tergoda oleh tipu daya dan bujuk rayunya iblis. Ya. Insyaallah mudah-mudahan itu yang selalu kita baca. Anak-anakku sekalian, apa saja sifat-sifat Nabi dan Rasul? Apa nih sifat-sifat Nabi dan Rasul? Coba kira-kira apa nih? Selain tentunya amanah, fatonah, tabligh, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Wah telat ini bang. Oh, yang telat disetrap bang, selatnya setengah jam. Teteh sayang duduk. Seluruh nabi dan para rasul adalah laki-laki yang dapat karunia kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu mereka juga memiliki seluruh sifat dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka dengan keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia lainnya. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua, masih punya orang tua, kok mama aku begini sih, kok ayah aku begini. Mereka itu orang tua manusia biasa, sama halnya. Kalian juga sama manusia, karena al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Yang namanya manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Karena tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kalau misalnya dikit-dikit salah, dikit-dikit kurang, dikit-dikit lupa, wajarlah. Karena apa? Karena namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Tapi para nabi dan rasul adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Karena memang mereka dilebihkan itu, diberikan anugerah, punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga orang-orang yang paling baik dalam hal ilmu dan amalnya. Paling baik, ilmunya banyak dan juga amaliyahnya juga banyak. Punya ilmu, lalu ilmunya itu bukan punya sekedar hafalannya banyak, tidak, tapi mereka punya ilmu dan ilmunya itu diamalkan. Ya. Mereka orang yang paling jujur, oleh karena itu dikatakan, terutama gelarnya Rasulullah SAW, gelarnya itu apa sayang? Dikatakan yang paling jujur, bisa dipercaya, Al-Amin, diberikan gelar Al-Amin. Ini disematkan kepada orang yang betul-betul, karena lagi zamannya Rasulullah itu, lagi masa kenabian Rasulullah itu, semuanya diberikan gelar, ada gelar-gelarannya. Oleh karena itu dikenal dengan yang ada orang yang suka bohong, Musailamah Al-Kadzab apa? Karena dia tukang bohong. Ya, seperti Umar bin Khattab gitu kan. Semuanya mendapatkan gelar-gelar. Jadi mereka itu orang yang paling jujur di antara kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memelihara dan membersihkan mereka. Mereka itu tidak pernah bohong, gak pernah dusta. Tidak pernah ada seorang nabi atau rasul yang berdusta, terutama dalam mengajarkan penyebaran agama Islam. Mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat khianat dan lalai. Jadi enggak ada mereka yang bohong atau lalai dari ibadah gitu, enggak ada. Mereka melaksanakan amanah sebesar apapun amanah tersebut. Jadi mereka orang yang betul-betul amanah. Dan Nabi dan Rasul itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bersih dari segala dosa. Artinya mereka itu maksum, dijaga.
dijaga bersih dari dosa. Meskipun begitu mereka tetap memiliki sifat manusia. Jadi anak-anakku sekalian, mereka tetap memerlukan tidur, makan, minum dan lain-lain, ya. Sama halnya dengan kita pada umumnya karena mereka manusia biasa. Tapi tidurnya, makannya para nabi dan rasul itu sedikit. Rasulullah SAW itu tidurnya sedikit, makannya sedikit, nggak kayak manusia biasa. Kalau manusia biasa apa? Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit rebahan, sedikit-sedikit tidur. Beda kalau nabi dan rasul, makannya sedikit, tidurnya sedikit. Nah, gitu ya sayang. Jadi beda. Anak-anakku sekalian, mereka juga sama dengan manusia biasa. Ada kalanya tertawa, menangis, sedih, gembira, terkena kezaliman, merasakan sakit, bisa terkena penyakit, dan juga pada akhirnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Jadi mereka itu bukanlah Tuhan sebagaimana yang diyakini sebagian kaum terhadap nabi dan rasul tertentu. Ada kan? Ada yang mengkultuskan nabi ini menjadi Tuhan, padahal nggak ada, statusnya tetap manusia, nabi dan rasul. Anak-anakku sekalian, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Ishaq diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang berakhlak paling mulia. Bahkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu banyak suri tauladan. Lihat Rasulullah yang paling sempurnanya. Rasul itu seorang suami karena beliau punya keluarga. Rasulullah itu seorang ayah karena beliau punya anak. Punten, beda halnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak menikah, tidak punya keluarga. Ya. Jadi anakku sekalian, Rasulullah SAW juga beliau seorang pemimpin. Jadi kalau pengen lihat, kalau besok nih sudah ada pemilihan ya, mau pemilihan apa aja nih, asal jangan bukan milih pacar. Oh, ada ya pemilihan itu ya. Nah, klasifikasi untuk kategori pemimpin bagaimana sih yang sempurna, tentunya ada di diri Rasulullah SAW. Beliau yang paling ideal, bahkan pujian dari Allah. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling ganteng di antara semua nabi dan rasul. Apa yang pernah dikatakan kegantengan nih, kalau yang kita pahamkan umumnya nih. Siapa yang paling gagah, yang paling tampan nabi itu? Nabi Yusuf. Karena apa? Ceritanya di dalam kisahnya, karena sampai ibu-ibu menteri saja, ibu-ibu menteri ya, yang disediakan, yang mau ngirisin mangga, buah-buahan, sampai teriris tangannya, enggak menyadari karena pada saat Rasulullah itu, Nabi Yusuf itu lewat, sengaja disuruh lewat. Nah, ketampanannya yang luar biasa, kegagahannya itu, apa kata Rasulullah SAW, pernah dikatakan Nabi Yusuf itu ketampanannya itu setengah dari kegagahanku, kata Rasulullah. Jadi kalau Nabi Yusuf itu gagah, tampan, katanya 50%-nya aja sayang. Bayangin coba, sempurnanya kegagahan, ketampanan Nabi kita Muhammad SAW dengan kemuliaan akhlaknya, gantengnya luar biasa. Oh, nggak ada. Ayo Rengin lewat, nggak ada. Tawa lagi. Jadi anak-anakku sekalian, beliau manusia yang begitu berakhlak paling mulia. Beliau selalu bersikap jujur, tidak pernah berdusta. Oleh karena itu disematkan gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Bahkan para tokoh kafir pun mengakui kejujuran beliau. Tapi mereka itu gengsi, orang-orang kafir itu gengsi. Ya, nggak mau mengakui risalahnya itu. Mereka membenarkan, memang kami mengakui Muhammad itu memang orang yang jujur. Setuju, tidak ada satupun orang yang menafikan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka itu tidak mau mengakui tentang risalah yang dibawanya ini. Ya. Nah itulah, kalau Allah sudah memberikan petunjuk tapi mereka nggak mau ngambil hidayah itu, ya seperti itu. Ditutuplah matanya, ditutuplah kupingnya, nggak mau pokoknya. Nah ini memang semuanya pun Allah menjadikan agar menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Nanti itu karena ada satu ketika nanti itu akan ada orang yang apa? Yang diberikan siksaannya itu yang melalui matanya. Ada yang diberikan siksaan itu, ada yang ditusukkan melalui telinganya. Karena apa?
Pada waktu di dunia itu mereka nggak mau dengar ilmu, nggak mau dengar kebaikan, nggak mau diajak kepada syariat Islam. Jangan sampai kalau kita mau udah dengar, kita udah tahu, kita nutup kuping, nutup mata, jangan sampai ya sayang. Nauzubillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi terakhir sebagai kesimpulannya, jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali, namun hanya sebagian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah yang wajib diketahui dan diimani oleh kaum muslim. Ini termasuk, jadi kita mengimani kepada nabi dan para rasul ini termasuk ke dalam rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya. Apa aja? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadrihi khairihi wa syarrihi. Ya, oh yang ular pasti hafal ini. 6. Dan yang namanya keimanan itu apa sih emangnya yang artinya iman itu? Kita ini harus beriman kepada Allah, kepada para malaikat, pada Rasul Allah. Artinya iman itu apa saya? Percaya. Ya. Percaya. I believe in you, gitu kan? Aku percaya sama kamu. Nah, amasa. Kalau kayak kita begini aja, kalau kita misalnya mau jalan-jalan, kita naik motor, kan kita taruh tuh motor tuh di tukang parkir, ya. Enggak kita bawa, emang kita bawa itu motornya ke dalam mall, enggak kan? Kita taruh tuh di tukang parkir, kita simpen di situ. Kenapa disimpan di situ? Dititipin di situ. Memang harusnya dititipin di situ karena enggak boleh. Tapi kamu percaya enggak sama tukang parkirnya? Percaya, nitip ya bang ya. Nah, itulah maknanya kalau iman itu seperti halnya kita percaya, apalagi iman. Itu membuktikan keimanan, level derajat akidah kita. Bahwa kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita. Allah yang kelak akan mematikan kita. Sebagaimana halnya iman itu yang dituntunkan kepada kita, seperti itulah kita wajib, hukumnya wajib mengimani adanya para malaikat, nabi, rasul, kitab. Kita percaya kepada yaumil akhir, kita percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itulah iman, itu artinya percaya. Kita percaya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Maskawai dari Abu Dzar. Jumlah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, para nabi ini ada 124.000 orang, para nabi ini. Lalu kalau jumlah rasul ada berapa? Ada 315. Akan tetapi yang wajib diketahui oleh kita orang umat muslim adalah 25 orang saja. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Khatamul Anbiya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, barangkali itu dulu ya pelajaran kita pada sesi Sabtu pagi ini, hari Ahad pagi ini. Mudah-mudahan insya Allah jika kita berjumpa kembali, kita akan mempelajari. Tapi pada pagi hari ini saya membadalkan Ustazah Liha ya, yang biasanya Ustaz Fikri, tapi beliau berhalangan. Insya Allah mudah-mudahan walaupun saya yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi pengetahuan kita, menjadi ilmu yang manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya anak-anakku sekalian, sehat-sehat, istiqomah semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan, menjadi amal soleh nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi saksi. Pagi ini kita ngumpul di Masjid An-Nur, ya. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kedatangan kalian semuanya sayang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.